Boykot Trans 7 dan Krisis Takzim, Antara Kritik dan Kultus Kesucian. Oleh Nazarudin. Seruan boykot Trans 7 yang bergema di media sosial bukan sekadar luapan amarah spontan umat. Ia adalah letupan dari akumulasi luka, antara kehormatan pesantren yang dirasa dilecehkan dan kesadaran baru yang mulai menggugat posisi sakral lembaga-lembaga keagamaan di hadapan publik. Tayangan Trans 7 yang dianggap memframing pesantren secara negatif memang memicu kemarahan, tetapi di balik amarah itu tersimpan pertarungan yang lebih dalam, antara rasa takzim dan kritik, antara feodalisme spiritual dan nalar egalitarian. Pesantren, bagi banyak orang, adalah ruang suci tempat ilmu dan akhlak bersemi. Namun sakralitas itu sering berubah menjadi benteng yang kebal kritik. Begitu ada media menyinggung atau menampilkan sisi gelapnya, entah soal kekerasan, korupsi moral, atau penyalahgunaan kuasa spiritual, reaksi yang muncul bukan introspeksi, tapi serangan balik. Di titik ini, seruan boykot bukan hanya tentang marwah pesantren, melainkan juga refleksi tentang bagaimana umat memaknai kehormatan dan otoritas agama. Namun perlu diakui, kritik terhadap pesantren memang seringkali lahir dari cara pandang yang dangkal dan bias. Kritik yang gagal memahami konteks sosial dan peran historis pesantren mudah berubah menjadi generalisasi dan penghinaan. Pesantren bukan entitas tunggal, ia adalah dunia yang majemuk, ada yang progresif, ada yang konservatif, ada pula yang masih bergulat dengan tantangan modernitas. Maka ketika satu kasus disorot secara sensasional dan dijadikan representasi seluruh pesantren, disitulah kritik kehilangan etikanya dan bergeser menjadi stigmatisasi. Karena itu, ada garis tipis antara evaluasi publik dan penghinaan kolektif. Kritik yang berangkat dari nalar etis akan mengoreksi dengan empati dan proporsionalitas, sementara kritik yang disulut prasangka justru meneguhkan stereotip lama tentang dunia santri yang tertinggal dan tertutup. Disinilah tanggung jawab moral media diuji, apakah ia menyorot untuk mencerahkan, atau sekadar mengejar sensasi. Sebaliknya, dunia pesantren pun perlu membuka diri terhadap nalar publik. Menolak kritik sama artinya menolak perbaikan. Bila setiap sorotan dianggap sebagai bentuk kebencian, maka yang tumbuh adalah kultus kesucian, budaya mengagungkan simbol keagamaan tanpa ruang untuk koreksi. Feodalisme spiritual berakar dari situ, dari ketakutan menilai dan rasa tabu mempertanyakan otoritas. Dunia modern menuntut transparansi dan kesetaraan. Nilai egalitarian menegaskan bahwa tak ada lembaga yang suci dari tanggung jawab publik. Takzim sejati bukan berarti membungkam kritik, tetapi menjaga adab dalam menegur dan menilai. Boykot Trans 7 mungkin lahir dari keinginan menjaga marwah, tetapi jika tidak disertai refleksi kritis, ia berpotensi meneguhkan budaya anti kritik. Penghinaan sejati terhadap pesantren bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, ketika kita berhenti bercermin dan lebih memilih mengultuskan simbol ketimbang menegakkan nilai.